alurnya lebih kompleks dibandingkan cerpen. Hal itu bisa membuat kita lebih masuk ke dalam ceritanya. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan, nama budaya, salam sejahtera, juga salam literasi. Teman-teman semuanya, pernah gak sih kalian membayangkan hidup di zaman era kolonial Belanda yang dimana pada zaman itu pendidikan adalah satu-satunya kunci untuk melawan ketidakadilan? Nah, itulah yang ingin saya hadirkan kepada kalian semua untuk merasakan ketidakadilan pada zaman kolonial Belanda melalui buku luar biasa, yaitu Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Tapi sebelum itu, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agni Rahma Alia dari SMP Negeri 2 Balendah, Bandung, yang saat ini akan mereview buku yang sudah terkenal, buku lama yang masih menjadi buku ikonik dengan alur cerita yang menarik, juga sejarah buku ini yang memiliki fakta yang unik. Untuk itu, saya akan mereview buku ini menggunakan teknik AI, yaitu alasan, isi, juga hikmah. Informasi buku, judul Bumi Manusia, penulis Pramudia Anantatur, penerbit Lentera Diantara, tahun terbit 25 Agustus 1980 dengan jumlah halaman 538 halaman. Alasan saya memilih buku ini karena buku ini merupakan buku lama yang masih disorot juga. Buku ini juga pernah dijadikan film pada tahun 2019. Nah, hal itu membuat saya penasaran, memangnya sebagus apa sih bukunya? Apakah semenakjubkan itu sampai-sampai dijadikan film, bahkan masih dicari-cari sampai sekarang? Nah, fakta yang menarik soal buku ini juga, ternyata buku ini pernah dilarang loh di Indonesia karena mengandung ajaran Marxisme juga Leninisme, yang dimana ajaran itu sangat dilarang pada zaman Orde Baru. Kisah ini menceritakan Minke, seorang pribumi jenius yang sangat mencintai pendidikan. Dia bersekolah di HBS, yaitu sekolah untuk anak-anak Belanda, Indo, juga pribumi-pribumi kaya. Nah, pada awalnya Minke sangat menghormati bangsa Eropa. Namun setelah Minke sadar bahwa mereka hanyalah penjajah yang kejam, Minke mulai membenci mereka. Tapi, di sisi lain, Minke mulai mencintai salah satu gadis yang bernama Annelies. Annelies ini adalah gadis keturunan Indo-Eropa yang anak dari Nyai Ontosoroh. Nah, kehidupan Nyai Ontosoroh ini sangat disorot karena Nyai Ontosoroh memiliki gelar Nyai, yaitu sebagai istri simpanan. Nah, hal itu tentu saja membuat dia dipandang rendah oleh rakyat. Kisah cinta Minke dan Annelies saling berbalas. Namun, karena perbedaan kasta, kisah cinta mereka menjadi tidak mudah. Setelah kematian ayahnya Annelies, Annelies dipaksa pergi ke Belanda dan berpisah dari Minke. Lalu, akankah Minke dan Annelies bersatu kembali atau berpisah selamanya? Dan memangnya sehebat apa sih perjuangan Nyai Ontosoroh sampai-sampai dia disorot dalam cerita novel ini? Hikmah ini menjelaskan bahwa pendidikan merupakan hal penting bagi kehidupan kita. Namun, pendidikan atau ilmu saja tidak cukup bagi kita. Hal ini juga harus disertai dengan keberanian, karena kita harus menghadapi rintangan-rintangan di dunia ini. Nah, selain keberanian, kita juga harus memiliki keteguhan hati, karena terkadang kehidupan tidak berjalan sesuai apa yang kita mau. Yuk, bagaimana? Jadi penasaran gak sama bukunya? Kalau kalian penasaran, yuk baca buku Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Karena buku ini tidak hanya mengisahkan kisah cinta Minke dan Annelies saja, tapi juga menceritakan perjuangan Nyai Ontosoroh juga Minke untuk melawan orang-orang yang menindas mereka. Sekian review buku dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.